Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Hari ini saya ingin memberikan kuliah tentang lesi merah dan lesi putih. Di dalam ilmu penyakit mulut banyak ditemukan beberapa lesi dan untuk mempermudah maka dibagilah beberapa macam lesi seperti lesi vesikulobulosa, lesi pigmentasi, dan lesi merah putih. Tetapi untuk episode ini akan dibicarakan tentang lesi merah dan lesi putih. Untuk melihat lesi dibagi interpretasi. Yang pertama tentang deskripsi lesi, kemudian ada lagi onsetnya, bisa akut, bisa recurrent, dan bisa kronis. Dan yang terakhir adalah warna lesi itu sendiri, seperti merah putih atau pigmentasi dan lain-lain. Untuk lesi merah merupakan kelainan mukosa rongga mulut yang menyebar secara luas. Kemudian warna merah itu terjadi bisa dikarenakan adanya epitel yang tipis, kemungkinan ada inflamasi, ada dilatasi pembuluh darah atau meningkatnya pembuluh darah. Kemudian kemungkinan lain adalah ekstravasasi darah ke dalam jaringan lunak rongga mulut. Kemudian bisa dikarenakan trauma, infeksi, kelainan imun, untuk kali ini saya akan membicarakan lesi merah ada 4 saja. Yang pertama geographic tongue, kemudian dangerous stomatitis, kemudian yang ketiga erythroplakia, dan yang terakhir hematotraumatikus. Untuk geographic tongue merupakan suatu lesi merah, adalah lesi jinak yang predileksinya ada di lidah. Kemudian klinisnya berupa bercak depapilasi, eritematosa, berbatas jelas, multiple, dikelilingi tepi, lesi warna putih yang lebih tinggi dari sekitarnya. Lesi geographic tongue ini bisa didiferensialkan diagnosis atau didedekan dengan akut pseudomembran candidosis, mucospats, dan atrofik glossitis. Pada geographic tongue ini, etiologinya idiopatik, tetapi kemungkinannya bisa dikarenakan stres atau karena genetik. Untuk gambaran lesinya secara klinis tadi, gambarannya seperti pulau-pulau. Jadi ada yang warna merah, tepinya yang putih itu tadi ya. Kemudian untuk treatmentnya atau terapinya, karena lesi ini merupakan lesi genetik atau kelainan variasi normal, jadi tidak dilakukan terapi apa-apa atau non-terapi, termasuk lesi non-terapi. Kita hanya melakukan menenangkan pasien. Jadi biasanya pasien itu datang karena merasa lidahnya bentuknya itu seperti pulau-pulau itu, ada yang merah, putih, sehingga kadang-kadang terutama pasien perempuan itu takut dikira ada keganasan. Jadi kalau ada pasien yang seperti itu datang ke tempat kita, maka pasiennya ditenangkan, diterangkan bahwa kelainan ini termasuk yang normal, ya. Selanjutnya
bisa dilakukan kerok lidah. Lesi merah yang selanjutnya adalah danger stomatitis. Dia memiliki nama lain, danger sore mouth atau chronic atrophic candidiasis. Lesi ini terjadi karena menggunakan danger atau gigi tiruan yang terus-menerus dan tidak pernah dilepas. Tidak pernah dilepas artinya juga tidak pernah dibersihkan, ya. Pada gambaran klinisnya ditemukan eritema, diffuse, ada odem, kemudian yang lesi merahnya menyerupai bentuk dangernya itu atau menyerupai gigi palsu itu sendiri, ya. Jadi setiap lesi kita harus melakukan DD atau diferensial diagnosis. Pada kasus danger stomatitis, DD-nya adalah stomatitis kontak oleh karena alergi. Kemudian treatmentnya adalah pasien dilakukan edukasi untuk melepas gigi tiruannya setiap malam agar jaringannya bisa istirahat, kemudian meningkatkan oral hygiene. Artinya setiap malam mau tidur, giginya dilepas, disikat, kemudian gigi pasiennya juga disikat, kemudian diterapi dengan anti jamur. Jadi contoh gambarnya ada di sini ya, gambar tentang danger stomatitis. Selanjutnya kita menginjak ke lesi merah selanjutnya adalah tentang erythroplakia. Erythroplakia ini merupakan lesi praganas, ya, dengan bercak merah yang non spesifik, ya. Seperti ini contohnya. Kemudian kita harus mengetahui kalau erythroplakia itu etiologinya adalah kebiasaan buruk merokok dan minum alkohol. Gambaran klinis apabila dilakukan pemeriksaan terdapat plak merah terang, batas jelas, permukaannya halus seperti brudu. Biasanya lokasinya ada di dasar mulut, di retromolar, palatumole, juga bisa di lidah. Diferensial diagnosis pada kasus erythroplakia ini bisa lupus eritomatosa atau squamous cell carcinoma. Kemudian pada kasus ini bila ditemui, maka treatmentnya adalah lakukan dulu biopsi. Biopsi apabila sudah dikonfirmasi dengan erythroplakia, maka terapi selanjutnya adalah dirujuk ke bedah mulut untuk dilakukan eksisi. Untuk lesi merah yang terakhir adalah hematoma traumatikus. Pada hematoma traumatikus ini merupakan kumpulan darah ekstravasasi yang besar atau memar yang besar, ya. Karena namanya hematoma traumatikus, maka etiologinya adalah trauma. Trauma bisa trauma karena jatuh atau bekas menggunakan alat kedokteran gigi, misalnya saat melakukan anestesi pada pencabutan gigi. Kemudian gambaran klinisnya akan didapatkan ekimosis dengan warna coklat sampai merah tua dan bentuk lesinya irregular, ya. Untuk terapinya
Kalau lesi ini sudah didapatkan jelas karena trauma, maka pembekuan darah itu akan diserap oleh tubuh sendiri. Untuk mempercepat, bisa dilakukan terapi berupa suportif atau pemberian vitamin.